Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Putri Syahrani dari 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan tentang proses fenomena alam yang terjadi. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasan teks eksplanasi menggunakan keterangan cara, keterangan waktu, kata tunjuk. Menggunakan istilah-istilah seperti contohnya banjir bandang, vulkanik, seismografi. Menggunakan hubungan sebab akibat atau kualitas, menggunakan kohesi atau kata pandu, kata nyambung, tidak jangkal, dan satu tema. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Bertujuan untuk menginformasikan. 2. Menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa, bagaimana, dan kenapa. Yang ketiga, disampaikan dengan kata-kata baku atau resmi. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu gambaran awal secara detail. Yang kedua, penjelasan mengenai sebab atau akibat, cara-cara, alasan-alasan yang sesuai. Yang ketiga, interpretasi atau simpulan penutup. Contoh teks eksplanasi. Banjir di kota Jakarta. Terjadi suatu perihal yang tidak heran lagi. Kondisi tersebut memforsir masyarakat untuk senantiasa setiap penerimaan banjir kapan saja serta di mana saja. Banjir di Jakarta, tepatnya kota padat, jadwal menimbulkan terhambatnya kegiatan masyarakat serta apabila terjalin dalam jangka waktu panjang hendak menimbulkan kerugian ekonomi dan memunculkan banyak penyakit serta parasit. Tidak hanya disebabkan curah hujan yang lumayan besar, serta berlangsungnya lama. Banjir di kota Jakarta sendiri diakibatkan oleh aspek yang sistem irigasi yang kurang baik, serta saluran air yang tersumbat. Sistem irigasi yang kurang baik di sini bisa dipaparkan sebab penutupan permukaan tanah yang bisa meresap air, sebab pembangunan yang menyelimuti tanah memakai semen hingga tidak bisa. Pula didukung dengan aspek kedua, ialah saluran air yang tersumbat oleh sampah spesialnya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik hendak berakhir pada pembuangan ataupun saluran air. Lama-kelamaan, sampah pada saluran air ini hendak tertimbun serta kala terjadi hujan rimbun. Air hujan yang sepatutnya melewati saluran air tidak bisa mengalir lagi sebab terhalang sampah. Ditambah lagi, debit air hujan yang terus-menerus. Setelah itu hendaklah menimbul genangan air yang besar serta terjadilah banjir. Sesungguhnya masih banyak aspek pemicu banjir yang lain, tetapi dua aspek ini sangat dominan. Kesimpulannya, untuk mengatasi musibah langganan banjir yang terus terjalin di Jakarta, diperlukan konstruksi sistem irigasi dengan membiarkan tanah terbuka. Sekian penjelasan teks eksplanasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.